kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Riana Safitri dengan NIM 0303-223096 dari kelas BKPI 3 semester 3. Di sini saya akan membuat video praktek mengenai konseling kelompok. Untuk memenuhi tugas mata kuliah, bimbingan dan konseling kelompok dengan dosen pengampu yaitu Ibu Amal Hayati MPD. Berikut videonya. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silakan masuk. Baik, apakah ini semuanya sudah hadir? Sudah Bu. Oke, baik. Di sini akan Ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan sehingga kita masih dapat berkumpul di ruangan itu, yaitu ruangan BK. Tak lupa pula salat berangkaikan salam marilah kita hadirkan kepada kehadiran kita Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita menjadi hambanya yang mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya apakah sudah tahu apa yang kita lakukan untuk berkumpul hari ini di sini? Konseling kelompok. Ya benar, di sini kita akan melaksanakan konseling kelompok. Baik, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, kita alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu ya kepada Ananda Salwa. Dipersilakan untuk memimpin doa. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ananda sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, masih tetap semangat ya. Baik, Ananda sekalian, pada kegiatan kita hari ini, apabila ada yang ingin mengajukan pendapat atau argumen dan syaratnya, boleh acungkan tangan ya. Ya Bu. Oke, baik. Apakah Ananda sekalian ada yang tahu apa tujuan kita hari ini untuk berkumpul di sini? Saya Bu. Ya, Nanda Nisa, dipersilakan. Kita di sini untuk konseling kelompok. Iya, benar. Jadi tujuan kita di sini itu adalah untuk melaksanakan konseling kelompok. Sebelumnya dari Ananda sekalian, apakah ada yang sudah pernah melakukan konseling kelompok? Belum Bu. Baik. Jadi karena dari Ananda sekalian di sini belum ada yang pernah melakukan konseling kelompok, maka di sini Ibu akan menjelaskan apa itu konseling kelompok, mulai dari pengertian, fungsi, tujuan, serta terdapat asas-asas yang ada di dalamnya. Jadi, konseling kelompok ini adalah suatu pemberian bantuan kepada individu yang memiliki permasalahan dan dilakukan secara kelompok untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Adapun fungsi dari konseling kelompok ini adalah yang pertama, fungsi layanan kuratif, yaitu di mana fungsinya untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami individu tersebut. Sedangkan yang kedua adalah fungsi preventif, di mana fungsi ini adalah untuk membantu mengatasi permasalahan yang dialami oleh klien tersebut. Sedangkan tujuannya yang pertama adalah
agar para anggota kelompok, yaitu Ananda sekalian, dapat memahami apa yang dirasakan oleh orang lain dan diri sendiri, dan mampu memahami bagaimana mengemukakan pendapat dan menerima argumen dari orang lain, serta mengetahui bagaimana cara mengatasi permasalahan baik yang terjadi pada diri sendiri maupun anggota lainnya. Baik, suatu pemberian bantuan kepada individu yang memiliki permasalahan dan dilakukan secara kelompok untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Adapun fungsi dari konseling kelompok ini adalah yang pertama, fungsi layanan kuratif, yaitu di mana fungsinya untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami individu tersebut. Sedangkan yang kedua adalah fungsi preventif, di mana fungsi ini adalah untuk membantu mengatasi permasalahan yang dialami oleh klien tersebut. Sedangkan tujuannya yang pertama adalah agar para anggota kelompok, yaitu Ananda sekalian, dapat memahami apa yang dirasakan oleh orang lain dan diri sendiri, dan mampu memahami bagaimana mengemukakan pendapat dan menerima argumen dari orang lain, serta mengetahui bagaimana cara mengatasi permasalahan baik yang terjadi pada diri sendiri maupun anggota lainnya. Baik. Dan tujuan utamanya itu adalah untuk melatih berargumen atau mengemukakan pendapat dan memahami bagaimana perasaan orang lain, serta menciptakan dinamika. Ada yang tahu apa itu dinamika? Dinamika itu adalah suasana. Jadi agar menciptakan suasana yang baik di dalam kelompok dan mampu mengemukakan pendapat atas apa permasalahan yang akan dibahas. Jadi tujuan dari konseling kelompok ini adalah untuk menyelesaikan suatu permasalahan seperti permasalahan kita ini yang sudah Ibu rangkum dari semua permasalahan kalian. Apa permasalahannya anak-anak? Sering bolos, Bu. Iya, baik, di sini kita akan membahas tentang permasalahan sering membolos, dan nanti kita akan memilih satu permasalahan dari anggota kelompok yang akan kita bahas. Sebelum masuk ke situ, Ibu akan menjelaskan asas yang terdapat di dalam konseling kelompok ini. Yang pertama, asas kerahasiaan. Nah, artinya apa? Artinya setiap anggota kelompok tidak boleh membuka atau menceritakan kepada pihak lain atau orang lain yang bukan merupakan bagian dari kegiatan kita hari ini. Jadi, para anggota kelompok diharapkan untuk merahasiakan dan tidak membocorkan kepada siapapun. Baik, yang kedua, ada asas kesukarelaan. Apakah seluruh anggota Ananda sekalian hari ini mendapat paksaan untuk hadir di sini? Tidak, Bu. Ya, jadi asas kesukarelaan ini Ananda sekalian datang ataupun hadir pada hari ini dengan sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Yang ketiga, ada asas keterbukaan. Nah, artinya di mana Ananda sekalian diharapkan terbuka ataupun mau berargumentasi, mengemukakan pendapat, saran ataupun solusinya untuk permasalahan yang akan kita bahas pada hari ini. Dan yang keempat, ada asas kekinian, yang dimana pembahasan yang Ananda ataupun argumen Ananda berikan ini mengenai hal-hal yang baru terjadi atau terkini. Terus yang kelima, ada asas kenormatifan, di mana Ananda sekalian harus mengemukakan pendapat ataupun argumennya secara baik tanpa adanya mencela atau mengejek teman-temannya yang ada di dalam kelompok ini mengenai permasalahan yang akan kita bahas. Terus yang keenam, ada asas keahlian, yaitu nanti mengenai pemimpin kelompoknya, yaitu Ibu sendiri. Dan yang ketujuh, yang terakhir, yaitu adalah asas kegiatan. Diharapkan semua Ananda berperan aktif dalam kegiatan konseling kelompok ini agar tujuan yang tadi akan kita harapkan ini tercapai dengan baik dan berjalan dengan baik juga ya. Sampai sini mungkin adakah yang ingin ditanyakan Anda sekalian? Oke, tidak ada yang ingin ditanyakan ya. Baik, Ibu lihat tadi banyak yang kurang fokus ya. Jadi di sini Ibu akan melakukan ice breaking untuk melatih biar kita semua ini fokus untuk melaksanakan kegiatan kita hari ini. Bu. Jadi ice breakingnya ini, jika Ibu bilang panjang, kalian buat tangan kalian pendek.
dan ibu bilang pendek, kalian buat tangan kalian panjang. Jadi seperti ini nanti ya. Panjang, pendek, 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 panjang. Oke, seperti itu. Apakah semuanya sudah paham? Paham, Bu. Oke, ibu mulai ya. Ya. Bisa. Oke. Baik, kita mulai ya. 1, 2, 3. Panjang, pendek, 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 panjang, 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 pendek. Oke. Oke. Tujuannya tadi adalah untuk melatih fokus kita semua untuk melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Oke. Jadi di sini udah cukup ya untuk ice breaking-nya. Baik, sebelum masuk ke tahap selanjutnya, tahap inti kita di sini, Ibu akan membimbing Ananda sekalian untuk membacakan ikrar konseling kelompok. Kenapa perlu adanya ikrar konseling kelompok ini? Agar informasi yang kita seperti yang kita tahu di awal tadi bahwa adanya asas kerahasiaan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya informasi ataupun segala perolehan informasi yang kita terima di dalam kelompok ini, kegiatan bimbingan konseling kelompok ini tidak akan bocor ke pihak manapun atau tidak boleh diberitahu. Jadi ini menjadi rahasia kita semua ya, Ananda sekalian. Baik, di sini Ibu akan memimpin untuk membacakan ikrar konseling kelompok. Dan Ananda sekalian untuk mengikuti, diharapkan mengikuti ucapan Ibu ya. Baik, Ananda sekalian dipersilakan untuk berdiri untuk membacakan ikrar konseling kelompok. Oke, baik, di sini Ibu akan mulai membacakan ikrarnya dan Ananda sekalian diharapkan untuk mengikuti ya. Ikrar konseling kelompok. Ikrar konseling kelompok. Saya yang telah bersedia hadir dalam kegiatan konseling kelompok ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data ataupun keterangan lainnya yang saya terima baik dari diri saya atau dari siapapun juga, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Baik, mungkin cukup untuk ikrar konseling kelompoknya. Ananda sekalian dipersilakan untuk duduk kembali ya. Jadi Ananda sekalian, adanya ikrar konseling kelompok ini agar setiap anggota kelompok yang berhadir di kegiatan konseling kelompok pada hari ini diharapkan merahasiakan atau menutupi dan tidak membocorkan kepada pihak manapun mengenai apapun informasi maupun kejadian yang mengenai kegiatan kita hari ini kepada pihak manapun atau orang lain yang tidak bersangkutan mengenai kegiatan kita pada hari ini. Baik, sebelum memulai ke permasalahan intinya, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya Ananda sekalian. Baik, dimulai dari Ibu. Di sini nama Ibu Adinda Riana Safitri, bisa kalian panggil Ibu Dinda. Di sini Ibu berperan sebagai pemimpin kelompok yang dimana Ibu di sini memfasilitasi kalian sebagai anggota kelompok untuk mengemukakan pendapat, saran, dan argumentasi mengenai permasalahan yang akan kita bahas pada kali ini. Baik, dan seperti yang sudah Ibu sampaikan di awal juga, Ananda sekalian untuk menyampaikan argumennya diharapkan mengacungkan tangannya. Baik, selanjutnya kepada Ananda Salo dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Hidora Lima dari kelas 11 IPS 2. Baik, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Putri Putasari dari kelas 11 IPA 1 TKJ. Baik, terima kasih. Selanjutnya. Perkenalkan, saya Aprilia Andriani dari 11 Tata Boga. Baik, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Anissa Rizky Nasution dari kelas 12 MIPA 2. Baik, terima kasih kepada Ananda sekalian yang sudah memperkenalkan dirinya. Tadi di sini ada Kak Salwa, Kak Depi, Kak Apri dan Kak Nisa ya. Ya Bu. Oke. Ya, Bu. Jadi di sini Ibu berharap Ananda sekalian berperan aktif di dalam kelompok ini ya untuk mengemukakan sarannya dalam menanggapi permasalahan yang akan kita bahas pada kali ini. Jadi tidak perlu sungkan karena kita di sini semua juga mempunyai permasalahan yang sama Ananda sekalian. Baik, kepada Ananda sekalian dipersilakan untuk mengemukakan atau menyampaikan permasalahan yang dialaminya. Baik, pertama bisa dari saudari Salwa terlebih dahulu. Bu, jadi permasalahan saya itu saya sering bolos karena saya tiap malam itu begadang untuk bermain game. Karena saya ada turnamen juga Bu, jadi itu yang alasan saya sering bolos sekolah. Seperti itu. Baik, terima kasih ya Nanda Salwa. Baik, selanjutnya kepada saudari Devi, boleh diceritakan permasalahannya. Kalau aku Bu, karena gurunya gak enak, jadi bolos aja lah daripada belajar sama guru yang bikin sakit hati. Jadi saudari Devi ini karena gurunya killer gitu ya, Iya. ibaratnya katanya ya. Gak enak gitu. Oke, selanjutnya kepada saudari Apri, boleh diceritakan permasalahannya? Bu, saya di sini sering bolos pelajaran itu karena saya mengikuti ekskul paskibra. Jadi karena saya kecapean latihan paskibra, saya bolos pulang. Itu Bu. Baik, terima kasih ya kepada saudari Apri. Baik, selanjutnya kepada Ananda Nisa, boleh nggak diceritakan permasalahannya kenapa sering membolos? Jadi Bu, saya sering bolos itu karena hal yang gak wajar sih Bu. Karena jumpa pacar, kadang seminggu itu 2 kali bolosnya, itulah Bu, karena pacaran. Oh, jadi udah sering ya nak bolosnya? Iya Bu. Oke, baik. Dari permasalahan Ananda sekalian, permasalahan siapa yang akan kita bahas terlebih dahulu? Oke, Salwa. baik. Sama aja Bu, karena dia sampai begadang gitu kan, anak perempuan masa begadang sih main apartemen doang. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Permasalahan siapa lagi yang kita bahas? Ya Bu. Oke, baik. Seperti yang akan kita bahas itu permasalahan saudari Salwa. Karena dia sering bergadang karena main game. Oke, baik, terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin? Baik, Ananda Anissa, apakah mau mengungkapkan pendapatnya? Ya Bu, menurut saya yang harus dibahas itu ya tentang permasalahan Salwa Bu. Oke, baik, kita sepakati di sini kita akan membahas permasalahan dari Ananda Salwa ya. Ya Bu. Baik, Ananda Salwa boleh dipersilahkan untuk menceritakan secara lebih detail permasalahannya seperti apa? Ibu, jadi saya itu hobi bermain video game. Saya hobi bermain video game yaitu Mobile Legends, kalau teman-teman tahu dan ibu tahu. Nah, karena hobi dari saya itu, saya juga ingin mendapatkan penghasilan kan Bu, jadi saya mengikutilah turnamen-turnamen e-sport seperti itu Bu. Jadi saya sering menyampingkan kewajiban belajar saya dan lebih memilih untuk ikut turnamen tadi Bu, karena itu saya semakin giat latihan-latihan untuk turnamen tadi. Jadi saya sering begadang dan bolos sekolah. Padahal sebelumnya saya tuh murid yang rajin Bu, saya sering dapat ranking juga di kelas. Tapi karena hobi baru saya ini, pencapaian saya juga, nilai saya juga statistiknya menurun drastis Bu, karena main game tadi. Oh, seperti itu ya. Baik, terima kasih kepada Ananda Salwa telah mau menceritakan permasalahannya secara lebih detail untuk kita bahas pada kegiatan konseling kelompok kita hari ini. Baik, seperti yang sudah kita dengar permasalahan dari saudari Salwa ini ya, bahwa
Dia itu membolos karena hanya sebenarnya itu kan permasalahan yang kecil ya, karena game aja dianya, dan game ini menghasilkan uang bagi dia, jadi dia merasa tergiur akan hasil dari dia melakukan games tersebut. Padahal sebenarnya Ananda Salwa ini tadi merupakan orang yang rajin belajar, mengerjakan tugas, bahkan sampai mendapat ranking ya. Ya Bu, benar. Iya. Jadi sebenarnya membolos itu merupakan suatu hal yang sangat buruk. Dari perbuatan itu saja bisa menimbulkan suatu permasalahan yang lebih besar. Jadi seperti yang kita ketahui juga bahwasanya permasalahan yang dialami oleh Ananda Salwa ini hampir sama sebenarnya seperti yang dialami oleh Ananda Nisa kan. Karena mereka sama-sama melupakan pelajarannya dan sekolahnya karena suatu hal, suatu permasalahan, yaitu saudari Anissa dikarenakan diajak oleh pacarnya yang merupakan sudah lulus sekolah, jadi dia tidak terikat lagi dengan pendidikan ataupun waktu belajar. Dan saudari Salwa ini dianya dikarenakan gamesnya, sehingga dia lupa akan tugas-tugasnya sebagai seorang peserta didik. Jadi inti permasalahannya ini merupakan suatu penyebab ataupun satu hal yang mempengaruhi Ananda sekalian dari kegiatan belajar di sekolah. Baik seperti itu ya. Baik, untuk permasalahan yang dibahas kali ini, apakah Ananda sekalian ada yang ingin mengemukakan pendapatnya? Saya, Baik, kepada Ananda Nisa boleh dipersilakan. menurut saya Bu, permasalahan Salwa ini ya dia harus fokus belajar lah menjalankan game itu. Karena belajar kan untuk masa depan dia supaya sukses gitu lah Bu. Oke, baik, terima kasih ya Ananda Nisa. Iya, Bu. Apakah ada lagi yang ingin mengemukakan pendapatnya? Saya Baik, Bu, Ananda Devi, dipersilakan. kalau masalah si Salwa mending dia harus banyak bersosialisasi lagi biar dia bisa nggak terlalu fokus sama gamenya gitu loh. Dia harus pokoknya harus bersosialisasi lah, jangan terlalu apa kali sama game. Oke, baik, terima kasih. Apakah saudari Apri ingin mengemukakan pendapatnya? Ya Bu, sebaiknya ini saudari Salwa lebih mengikuti ekstrakurikuler di sekolah gitu, kegiatan di sekolah gitu Bu. Jadi biar dia lebih terhindar dari gamenya itu Bu, lebih fokus ke sekolahnya. Oke, baik, terima kasih ya kepada Anda sekalian yang telah mengemukakan pendapat dan sarannya. Untuk saudari Salwa, apakah saudari Salwa ada yang ingin disampaikan kepada teman-temannya? Kepada saudari Salwa, Anda Salwa dipersilakan. Ya, terima kasih sebelumnya semangat pada teman-teman untuk sarannya, dan saya untuk berusaha mencoba memperbaiki diri. Ya, seperti itu saja Bu. Terima kasih. Oke, jadi di sini Ibu ingin menyampaikan bahwasannya perbuatan membolos itu merupakan suatu hal yang sangat buruk. Memang terlihat dari soal yang kecil seperti yang saudari Devi alami. Dia di permasalahannya dikarenakan dia tidak suka pelajaran tersebut dan dia pernah dihukum oleh gurunya yang mengajar matematika tersebut tidak mengerjakan tugas dan dia dihukum berdiri di lapangan. Sebenarnya itu kan juga merupakan kesalahan dari saudari Devi sendiri kan? Ya, Ya. Jadi untuk Ananda semuanya diharapkan tidak melakukan atau mengulangi perbuatan bolos tersebut. Dan nantinya Ibu akan melakukan evaluasi kembali kepada setiap Ananda sekalian bagaimana perubahan yang telah terjadi setelah kita melakukan kegiatan konseling kelompok ini. Dikarenakan perbuatan membolos tersebut kan pastinya juga tentunya pasti akan terulang jika faktor ataupun yang mempengaruhinya juga cukup mendukung. Baik, Ananda sekalian, karena kegiatan membolos ini juga merupakan berdampak dari orang tua kalian. Kan orang tua kalian juga kasihan. Dia taunya di rumah kalian tuh berangkat sekolah, pergi belajar, dan orang tua kalian juga pastinya mengeluarkan biaya ataupun uang maupun biaya lainnya untuk kalian bisa sekolah. Bahkan mungkin ada yang di antara kalian ini orang tuanya sampai berjuang mati-matian untuk pendidikan kalian yang lebih baik. Kan tentunya orang tua kalian juga merasa kasihan seperti itu.
Baik, Ananda sekalian, apakah telah sampailah kita di penghujung acara kita hari ini, kegiatan kita. Apakah ada pesan ataupun kesan yang mau ingin disampaikan pada kegiatan kita kali ini? Saya Bu, Oke, baik, Saudari Devi, dipersilakan. saya Bu, Baik, Saudari Devi, dipersilakan. dengan kegiatan konseling kelompok ini saya sangat terbantu, terus sangat bagus lah. Oke, baik, terima kasih ya Ananda Devi. Baik, sama-sama. apakah ada yang ingin lagi menyampaikan? Saya Bu, Iya, baik, Saudari Anissa. saya merasa termotivasi adanya konseling kelompok ini. Saya menjadi terbuka atas permasalahan yang saya hadapi. Oke, baik, bagus sekali ya motivasi dan kesannya. Terima kasih sebelumnya Saudari Anissa, apakah ada lagi yang ingin menyampaikan? Bu, Ya, saya menjadi termotivasi untuk mengikuti pelajaran setelah saya latihan paskibra dan tidak bolos pulang ke rumah gitu Bu. oke, baik, terima kasih ya Saudari Afif. Baik, Saudari Salwa, apakah ada yang ingin disampaikan juga? Ya saya ada Bu, saya setuju dengan saran dan kesan dari teman-teman, yaitu saya juga merasa terbantu atas adanya kegiatan konseling kelompok ini, karena saya dapat lebih dewasa saat menangani permasalahan saya tadi Bu, apalagi terkait dengan membolos sekolah tadi. Saya merasa terbantu. Baik, terima kasih ya Nanda Salwa. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini, sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih banyak kepada Ananda sekalian yang telah berhadir pada kegiatan kita hari ini untuk membahas permasalahan dari Ananda sekalian. Oke, sebelum kita mengakhiri ini, Ibu mohon maaf terlebih dahulu apabila Ibu ada kata ataupun perbuatan Ibu yang salah kepada Ananda sekalian. Ibu mohon maaf. Oke, baik, Ibu akhiri kegiatan kita pada hari ini dan akan kita lanjutkan untuk permasalahan yang berikutnya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Anda sekalian, untuk agar lebih bersemangat, kita menyanyikan lagu Sayonara ya untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini. Baik, semuanya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Baik, Anda sekalian, telah berakhirlah acara kegiatan kelompok kita, konseling kelompok kita hari ini. Kepada Anda sekalian, jika sudah selesai dan ada yang ingin kembali, boleh dipersilahkan. Selamat ya Bu. Izin ya Bu. Makasih banyak ya Bu. Izin ya Bu, pulang Bu. Izin ya Bu. Baik, sekian video praktek konseling kelompok dari saya mengenai kasus pembolosan. Semoga bermanfaat dan apabila ada kata ataupun salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.